Pilihan merupakan bagian dari kehidupan. Seberapa bencinya kita dengan aktivitas memilih. Pilihan sejatinya dibuat mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itu, fokus terhadap masalah pilihan ini menjadi suatu hal yang penting untuk dipelajari, agar kemudian kita dapat membuat pilihan-pilihan tepat dalam hidup ini. Dalam ringkasan kali ini, kita akan belajar mengenai definisi dan filosofi dari sebuah pilihan, paradoks dalam memilih, dan yang terpenting adalah bagaimana cara membuat pilihan dengan tepat. Hal-hal menarik yang akan kita pelajari antara lain, kenapa manusia harus selalu memilih? Apa saja faktor yang mempengaruhi pilihan seseorang? Apa arti dari suatu pilihan? Dari mana suatu pilihan muncul? Dan bagaimana cara membuat aktivitas memilih menjadi lebih mudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pustaka Suara. Dalam video kali ini saya akan membawakan ringkasan buku yang berjudul Seni Memilih dan Memutuskan Sebuah Pilihan, karya penulis dari Irma Elmira. Buku ini membahas tentang pilihan dari hal yang paling dasar, yaitu definisinya, hingga berbagai pemikiran para tokoh yang fokus pada topik pilihan dan cara memilih. Di dalam buku ini kita akan memahami apa itu pilihan dan bagaimana cara membuat pilihan dengan tepat dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjut, saya sangat mendorong kamu untuk membaca bukunya secara keseluruhan, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Tidak lupa saya mencantumkan link bukunya di deskripsi video di bawah ini. Definisi tentang kehidupan ini begitu beragam, tergantung siapa yang mendefinisikannya. Maka definisi tentang kehidupan ini tidak akan sama satu dengan yang lain, baik secara teori maupun praktiknya. Namun yang pasti dalam kehidupan ini manusia berdiri sebagai dua sosok, yaitu individu tunggal yang memiliki kebutuhan dasar dan orientasi tertentu, serta sebagai anggota suatu kelompok yang menuntut seseorang untuk memiliki peran tertentu. Kehidupan manusia dibatasi oleh suatu hukum tertentu, baik yang tertulis ataupun tidak. Hukum tidak tertulis ini biasanya lahir dari norma dan nilai-nilai daerah di mana ia berada, sedangkan hukum tertulis memiliki bentuk dan sanksi yang jelas. Karena adanya hukum tersebut, manusia harus berhati-hati dalam mengambil setiap langkah dalam hidupnya dan membuat ia tidak bisa bertindak semaunya. Kehidupan manusia juga dipenuhi dengan berbagai proses, misalnya saja proses pertumbuhan manusia. Manusia tidak tiba-tiba lahir sebagai seseorang yang dewasa. Ia lahir menjadi seorang bayi yang kemudian tumbuh secara perlahan menjadi orang dewasa. Namun banyak orang yang tidak menyadari bahwa proses adalah suatu yang menjadikan kehidupan yang sesungguhnya. Manusia yang tidak berproses sejatinya bisa disebut sebagai benda mati, tidak berubah, tidak berpindah, dan terikat dengan objek-objek di sekelilingnya. Intinya walaupun proses berjalan dengan lambat, tetap harus dihargai. Walaupun kecil, proses harus tetap terus dilakukan. Terlebih kesempatan untuk berproses bisa jadi tidak datang dua kali. Hidup bisa diartikan juga sebagai sekumpulan pilihan-pilihan yang dikumpulkan menjadi satu. Dimulai dari pilihan yang sederhana, seperti memilih menu untuk dimakan, pakaian untuk dibeli, hingga pilihan dengan tingkatan yang sulit. Selama manusia hidup, manusia tidak akan berhenti untuk memilih. Manusia tidak bisa berhenti memilih karena hidup juga identik dengan perubahan. Perubahan tersebutlah yang menuntut manusia untuk terus memilih. Hidup yang diisi pilihan demi pilihan ini membuat aktivitas memilih menjadi suatu hal yang penting. Pilihan yang dipilih manusia juga akan menentukan masa depannya. Pertimbangan manusia dalam memilih juga berbeda-beda, tergantung latar belakang pendidikan, kepribadian, kepercayaan, dan tujuan hidup masing-masing. Untuk itu, dalam menjalani hidup yang baik dan bermakna, tentu manusia harus selalu mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan bentuk rasa syukur manusia terhadap Tuhannya adalah dengan memilih pilihan-pilihan yang baik ketika berproses dalam hidup. Secara bahasa, memilih artinya menentukan, menimbang, memikirkan jalan atau opsi terbaik dan paling sesuai. Memilih juga merupakan sesuatu yang bersifat kontekstual. Dalam pengerjaannya, memilih dipengaruhi ruang, waktu, serta sumber daya yang ada di sekitar objek. Pilihan juga bersifat menyeluruh dalam kehidupan manusia.
Pilihan ada dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pilihan itu sendiri lahir dari kebutuhan manusia. Ketika manusia berupaya memenuhi kebutuhan demi kebutuhannya, maka pilihan itu akan muncul dengan sendirinya. Pilihan juga lahir dari hasil kolaborasi antara dirinya sendiri dengan lingkungan. Kolaborasi tersebut merupakan suatu sistem yang merupakan penggabungan antara hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di lingkungannya. Dalam aplikasinya, memilih suatu pilihan tidak akan semudah dengan teorinya. Selain dari tingkat kesulitan dari pilihan itu sendiri, masalah juga datang dari paradoks if choice atau kebingungan dalam suatu pilihan. Salah satu paradoks ternyata lahir ketika manusia dihadapkan dengan banyak pilihan. Pilihan yang banyak secara natural lahir dari idealisme manusia itu sendiri. Misalnya di Indonesia, dulu jumlah merek HP hanya ada beberapa. Tapi saat ini jumlahnya telah mencapai belasan dan selalu ada HP baru setiap 1 bulan sekali. Dampak dari banyaknya pilihan bagi manusia adalah datangnya rasa bingung. Rasa ini kemudian tumbuh menjadi rasa ragu. Keraguan kemudian membuat hidup manusia menjadi tidak nyaman. Maka dari itu terkadang hidup dengan segala keterbatasan adalah sesuatu yang baik. Karena itu akan membatasi pilihan-pilihan yang ada. Karena pilihan menjadi terbatas, otomatis rasa bingung dan rasa ragu pun tidak akan datang. Paradoks kedua lahir pada suatu kondisi ketika pilihan-pilihan yang tersedia tidak membuat kita bahagia. Hal itu kemudian terjadi karena pilihan yang kita inginkan tidak tersedia atau karena pilihan tersebut berada di luar batasan yang ada. Suatu batasan yang lahir dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Baik buruk itu sendiri didefinisikan oleh Daniel Bernoulli sebagai sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan kerugian. Pilihan baik mendatangkan keuntungan, sedangkan pilihan buruk mendatangkan kerugian. Untuk menghindari pilihan yang buruk, terlebih dahulu kita harus menentukan 3 tahapan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Tahapan-tahapan ini dipengaruhi oleh nilai dan konteks pilihan yang ada. Adapun untuk menghindari kegagalan dalam memilih, kita harus menghindari kesalahan dalam memperkirakan rasa sakit di masa depan, serta sikap berlebihan dalam kesenangan yang dirasakan pada hari ini. Dalam menentukan pilihan, pastinya kita akan selalu berharap jika diri kita selalu berada dalam kondisi yang on. Akan tetapi hal tersebut hampir mustahil dilakukan karena adanya beberapa hal yang datang secara tidak sadar, seperti pemikiran yang tidak rasional. Ini adalah hal paradoks lain yang sering terjadi ketika sedang memilih. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa memilih adalah aktivitas yang penting karena akan menentukan masa depan pemilihnya. Namun manusia akan dihinggapi rasa resah dan bingung, sehingga kemudian membuat aktivitas memilih menjadi sesuatu yang menakutkan. Kebingungan ini juga lahir karena hawa nafsu manusia untuk mencari kebebasan dan dapat membuat seseorang meragukan kemampuannya sendiri. Paradoks ini lahir dari ideologi seseorang. Ideologi itu sendiri berarti sudut pandang dan dasar pemikiran yang digunakan dalam menentukan pilihan. Manusia hari ini mayoritas berideologi kapitalis yang membuat dirinya menjadi manusia yang individual. Hal ini juga yang menjadikan penyebab dari berbagai masalah tersebut. Untuk keluar dari ideologi ini, seseorang harus berpikir secara luas dan melepas sifat individualisnya. Hidup ini tidak akan lepas dari yang namanya pilihan dan memilih. Terkadang kita akan menemukan kondisi yang beragam. Salah satunya adalah ketika kita dihadapkan dengan suatu pilihan yang sulit. Pilihan akan menjadi sulit ketika pilihan tersebut memiliki keterikatan dengan pilihan-pilihan yang lain, bersifat setara antara pilihan yang ada atau lahir dari mindset negatif kita sendiri. Ketika kita bertemu dengan kondisi ini, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Pertama adalah cobalah temukan alasan-alasan yang menjadi bahan pertimbangan kita dalam memilih. Ketika kita sudah mengetahui pilihan yang baik, maka kita akan lebih mudah mengenal pilihan tersebut. Jangan lupa untuk terus membuka diri dengan berbagai referensi dan jadikan alasan-alasan tadi sebagai penguat kita dalam menentukan sebuah pilihan. Pada dasarnya seseorang lebih baik untuk berperan menjadi seorang driver. Menjadi driver juga terbukti membuat seseorang lebih cerdas. Namun bagaimana jika kita harus menemui kondisi yang sedemikian berat? Apakah kita harus tetap menjadi seorang driver? Perlu kita ketahui bahwa tidak selamanya kita harus menjadi seorang driver bagi pilihan-pilihan kita.
Ada kalanya ketika pilihan itu begitu sulit, kita dapat menyerahkan pilihan-pilihan tersebut kepada seseorang yang lebih ahli. Menjadi passenger bukan berarti membuat kita menjadi lebih rendah, tetapi membantu kita untuk terhindar dari kesalahan yang lebih besar. Hal lain yang membuat memilih menjadi sesuatu aktivitas yang menarik adalah seni di dalamnya. Kita yang mungkin menganggap bahwa pilihan yang banyak dan penuh dengan kebebasan dalam memilih adalah konsep terbaik, maka kita harus mengubah pemahaman ini dengan sesegera mungkin. Seni memilih menuntut kita untuk berpikir secara lebih luas lagi. Tidak selamanya pilihan yang banyak mendatangkan kebahagiaan. Kita terkadang harus membuat pilihan menjadi suatu yang lebih sederhana. Pun pada kebebasan memilih, terkadang kita harus memberikan orang lain yang lebih paham untuk menentukan pilihan tersebut. Dengan seni memilih, pertimbangan kita dalam memilih tidak akan berpusat pada keinginan kita, melainkan pada suatu faktor eksternal yang lebih kontekstual. Masalah juga datang secara tidak sadar ketika kita diberi pilihan yang sangat banyak. Misal, ketika kita pergi ke toko bunga, kemudian kita ditawari 200 jenis macam bunga. Pasti kita merasa kesulitan untuk menentukannya. Pilihan yang terlalu banyak tersebut akan mendatangkan respon negatif, yaitu sikap penundaan, rasa salah, serta ketidakpuasan terhadap pilihan yang sudah dipilih. Ada 4 cara yang dapat kita lakukan ketika pilihan yang begitu banyak datang menghampiri kita. Yang pertama adalah cut, yaitu berhenti untuk menambah pilihan pada pilihan yang semula ada. Yang kedua adalah concretization, yaitu membuat pilihan-pilihan yang kita miliki menjadi suatu yang konkret dengan menghadirkan pilihan tersebut menjadi nyata. Yang ketiga adalah categorize, yaitu memisahkan pilihan satu dengan yang lain berdasarkan kategorinya. Keempat adalah complexity, yaitu meningkatkan kompleksitas pilihan agar menjadi mudah untuk dipilih. Hidup dikatakan sebagai proses karena tersusun oleh proses-proses yang dilakukan oleh manusia, entah itu proses dalam hal biologis ataupun psikis. Tidak ada satupun tahapan yang bisa dilewatkan tanpa melalui prosesnya. Karena itu, menolak berproses berarti menolak untuk melanjutkan kehidupan. Mulai saat ini, jangan pandang sebuah proses sebagai hal yang menjemukan, membosankan, atau bahkan menyeramkan. Memilih sama artinya memutuskan dengan menentukan mana yang terbaik di antara pilihan yang ada. Memilih dilakukan di semua aspek kehidupan, mulai dari tidur sampai tidur lagi. Memilih adalah suatu pekerjaan yang dilakukan setiap saat, namun pilihan yang dihasilkan sifatnya adalah temporer. Ada beberapa persepsi yang harus kita buang dalam melihat suatu pilihan. Pikiran bahwa kesejahteraan dan kebebasan diukur dari banyaknya pilihan adalah pertama yang harus dijauhi. Hal ini karena ketika kita dihadapkan suatu kondisi di mana tidak banyak pilihan yang ada, maka kita akan merasa tidak puas atau tertekan. Sedangkan kondisi seperti ini sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga pasti ingin pilihan yang kita buat adalah pilihan yang paling tepat. Namun yang harus selalu kita pegang adalah bahwa setiap pilihan itu pasti memiliki nilai positif atau negatif. Dalam menentukan nilai-nilai tersebut tidak akan semudah dalam penerapannya. Kita pasti akan kesulitan dalam membandingkan nilai dari setiap pilihan yang ada. Inilah salah satu kesulitan dalam membuat pilihan. Dalam menentukan pilihan, pastinya kita juga ingin menggunakan akal yang rasional. Namun kenyataannya kita akan sering mengalami hal-hal yang irasional. Namun hal ini tidak terjadi secara sengaja tentunya. Kita akan merasa bodoh, hilang akal, dan sebagainya secara tiba-tiba. Cara berpikir irasional ini kemudian lahir peristiwa-peristiwa metafora yang kita alami. Kesalahan kognitif juga bisa menyebabkan kekeliruan dalam hal kognitif. Tanpa kita sadari, pilihan-pilihan yang kita hadapkan merupakan pintu masuk menuju sebuah keresahan dan kebingungan. Hal ini karena adanya risiko-risiko yang dihasilkan oleh pilihan yang ada. Jika hal itu berlarut-larut dibiarkan, maka dapat membuat seseorang menjadi terus merasa kurang cukup baik, malu dengan kekurangannya, bahkan merasa terhantui oleh pilihan-pilihan yang telah dibuat. Untuk itu mulailah berpikir lebih luas dan tinggalkan sosok yang individual dan egois dalam diri kita. Kesimpulan buku: manusia tidak bisa berhenti memilih karena hidup juga identik dengan perubahan. Perubahan tersebut menuntut manusia untuk terus memilih. Pilihan seseorang tergantung latar belakang pendidikan, kepribadian, kepercayaan, dan tujuan hidup masing-masing. Secara bahasa, memilih artinya menentukan, menimbang, memikirkan jalan atau opsi terbaik dan paling sesuai. Pilihan itu sendiri lahir dari kebutuhan manusia. Ketika manusia berupaya memenuhi kebutuhan demi kebutuhannya, maka pilihan itu akan muncul dengan sendirinya.
Paradoks memilih lahir dari ideologi seseorang. Ideologi itu sendiri berarti sudut pandang dan dasar pemikiran yang digunakan dalam menentukan pilihan. Agar pilihan lebih mudah dibuat, lakukan concretization, categorize, and complexity. Itulah ringkasan buku yang berjudul Seni Memilih dan Memutuskan Sebuah Pilihan, karya penulis dari Irma Elmira. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Insya Allah saya akan terus menghadirkan video-video yang menarik dan informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.